Penderitaannya Mirsa itu datang dari kamu. Yang ada kamu tuh cuma menambah beban. Harusnya kamu tuh sadar diri. Cuman saya laki-laki yang dicintai sama Mirsa. Mirsa, kamu tenang ya. Apapun yang terjadi, aku akan ada buat kamu. Adegan saat ini Mirsa akan bebas dari tuntutan hukum. Dan itu bersamaan dengan adanya Karina masuk rumah sakit jiwa karena Pramana yang sengaja memberikan hukuman atau pelajaran dengan harapan supaya Mirsa bisa mendapatkan keadilan. Sampai saat ini Karina masih menyimpan barang bukti rekaman CCTV ya. Namun ketika masuk rumah sakit jiwa, maka masih ada harapan atau peluang kalau Karina terpaksa memberikan barang bukti yang masih disembunyikan. Makin menarik cerita yang terjadi saat ini karena dibalik itu semua, Mirsa dan Reza akan terus berjuang untuk menyelesaikan konflik atau masalah keluarga tanpa harus ada perpisahan di antara mereka yang memang sudah berjodoh. Subscribe dan like untuk mengikuti pembahasan menarik cerita wanita istimewa berikutnya. Perjuangan kamu selama ini akan sia-sia karena kamu gak akan dapetin hatinya Mirsa. Kami datang mau menjemput pasien RSJ atas nama Bu Karina Valeria. Buka dulu. Terpaksa harus melakukan semua ini biar kamu mau mengaku di mana rekaman CCTV itu. Awal adegan saat ini terjadi perdebatan sengit antara Reza melawan Devan yang masalah perasaan, terutama perasaan terhadap Mirsa, di mana mereka berdua sama-sama mencintai orang yang sama, yaitu Mirsa sebagai tujuan utamanya untuk dimiliki. Usaha Devan memang mendapatkan dukungan dari kedua orang tua Mirsa, yaitu Pramana atau Desi. Namun Reza lebih unggul dan menang karena sudah saling mencintai bersama Mirsa di bawah janji yang terus berjuang sama-sama dan tidak akan tergoyahkan walaupun banyak masalah yang terjadi. Nah, dari pertemuan Reza dan Devan memang berawal dari adanya Mirsa itu mendapatkan surat cinta dari kepolisian kemarin terkait laporan kasus penusukan Sarah. Sehingga dari masalah yang dialami Mirsa tersebut, Devan lebih menyalahkan Reza walaupun bukan Reza yang membuat laporan. Penderitaan Mirsa itu datang dari kamu, kata Devan dengan nada suara menyinggung. Tidak sampai di situ saja, bahkan Devan menambahi kata-kata yang membuat Reza mulai terpancing emosi. Semenjak kemunculan kamu di hidupnya, yang ada kamu yang menambah beban, kata Devan dengan keras dan tegas sehingga membuat Reza mulai mengeluarkan kata-kata emosi pula. Harusnya kamu sadar diri, saat ini cuma saya laki-laki yang dicintai Mirsa, kata Reza dengan nada suara penekanan sekaligus penegasan untuk memberikan peringatan keras kepada Devan. Hingga suasana cerita makin dramatis dan menegangkan dari permusuhan Reza dan Devan saat ini. Nah, dari adegan tersebut adalah sebuah tanda kalau Devan tidak akan bisa merebut hati Mirsa. Pasalnya selama Reza tidak mundur dalam perjuangannya, maka selama itu pula Devan sia-sia merebut atau memiliki hati Mirsa. Bahkan sangat mustahil jika memaksakan diri untuk merebut hatinya. Adegan berikutnya terjadi pertemuan antara Devan dan Felisa di sebuah ruangan, dan sepertinya Devan bertemu Felisa adalah karena tak terima Mirsa berurusan dengan hukum atas kasus penusukan. Sebab ada indikasi kalau Sarah dengan dibantu Felisa yang membuat laporan tersebut hingga membuat Mirsa harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Devan nampak konfrontasi terhadap Felisa hingga marah. Biarpun begitu, Felisa akan mendapatkan perlawanan dari Devan yang membela Mirsa saat ini. Bahkan Felisa menegaskan sekali lagi kepada Devan kalau dirinya tidak akan bisa mendapatkan hati Mirsa walaupun sudah membela Mirsa mati-matian. Jadi pada akhirnya nanti nasib Devan itu akan sama dengan nasib Felisa, yang endingnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, masalah asmara. Karena Mirsa dan Reza akan menang dan berhasil melalui ujian dan cobaan berat untuk bisa bersatu sebagai jodoh yang sudah ditentukan. Walaupun ada Devan atau Felisa, namun mereka berdua tidak akan bisa merubah takdir jodoh yang sudah ditetapkan untuk Mirsa dan Reza bersatu di kemudian hari dalam perjuangannya. Adegan berikutnya, Mirsa terpaksa harus berurusan dengan hukum ya, lalu hadir di kantor polisi pasal sebelumnya itu mendapatkan surat panggilan. Namun dibalik kesulitan dan kesusahan yang dialami Mirsa,
maka akan mendapatkan kekuatan atau bantuan dari Reza, Devan ataupun Pramana yang akan membantu membebaskannya. Hingga pada akhirnya nanti Mirsa tidak akan masuk penjara karena mendapatkan jaminan kebebasan, yaitu sampai kasus bisa diungkap kebenarannya. Acara bersamaan di saat Mirsa sudah bebas, di saat itu pula hidup Karina tidak akan bisa tenang, bahkan sangat menderita karena menyembunyikan barang bukti tentang Mirsa tidak bersalah. Dari penderitaan yang dialami Karina berawal dari adanya Pramana secara diam-diam menjebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Tentu hal itu dilakukan Pramana karena ingin memberikan pelajaran supaya Karina mau mengakui kejahatan menculik Sarah dan menfitnah Mirsa. Sebab untuk membuktikan Mirsa tidak bersalah, maka peran Karina yang harus diungkap kejahatannya terlebih dahulu. Karena diceritakan hanya Karina yang punya barang bukti rekaman CCTV kalau Mirsa itu tidak melakukan penusukan terhadap Sarah. Maka dari situlah alasan Pramana memasukkan Karina ke rumah sakit jiwa tidak lain supaya Karina mau mengakui kesalahan dan mau memberikan barang bukti rekaman CCTV dengan harapan supaya Mirsa terbebas dari tuduhan kejahatan yang tidak dilakukan. Jadi Mirsa akan mendapatkan bantuan dari ketiga peran yang berpengaruh, yaitu Pramana, Reza, dan juga Devan. Nah, dari adegan saat ini, awalnya Karina mencoba melarikan diri ketika mau ditangkap petugas RSJ untuk dibawa ke rumah sakit. Namun usaha Karina gagal karena pada kenyataannya akan tertangkap dan dibawa paksa naik ambulan hingga tidak bisa melawan. Sebaliknya, rencana Pramana dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Radit, sehingga Radit akan berusaha mencari dengan meminta bantuan Ranti untuk bisa menemukan keberadaan Karina. Nah, dari situlah awal Radit mungkin akan tetap menemukan keberadaan Karina yang dikabarkan berada di rumah sakit jiwa dalam keadaan menderita dan sengsara. Acara bersamaan di saat Radit berusaha keras mencari keberadaan Karina. Di saat itu pula Pramana mulai memberitahukan Mirsa dan juga Desi kalau dirinya terpaksa memasukkan Karina ke dalam rumah sakit jiwa untuk memberikan pelajaran. Awalnya Mirsa merasa kasihan dengan keadaan Karina, namun itu semua sudah keputusan ayahnya yang ingin mendidik Karina supaya mau berubah baik. Sehingga dari Mirsa juga tidak bisa menghalangi keputusan ayahnya untuk bisa menjadikan karakter Karina menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah dengan adanya Karina dijebloskan ke RSJ, maka bukti rekaman CCTV akan diberikan untuk membebaskan Mirsa dari tuntutan hukum? Tentu itu yang masih membuat penasaran di alur cerita Wanita Istimewa berikutnya. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Karina harus menerima akibat dari kejahatan yang dilakukan karena harus dipermalukan hingga masuk rumah sakit jiwa. Sehingga dari kejadian tersebut bisa menjadi jalan awal Mirsa akan bebas dari tuntutan yang dilakukan Felisa atau Sarah. Kesimpulan selanjutnya antara Devan dan Felisa suatu saat akan berjodoh. Untuk saat ini antara mereka bermusuhan karena menyangka masih ada harapan memiliki hati dari orang yang dicintai. Namun ketika tujuan mereka gagal, maka masih ada harapan dan peluang mereka itu malah berjodoh di alur ceritanya. Entah itu cepat atau lambat, namun yang pasti ada indikasi Devan dan Felisa akan saling mencintai di alur cerita ketika gagal mendapatkan Reza atau Mirsa yang mereka cintai. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan cerita selanjutnya Wanita Istimewa. Terima kasih.